Keluaran pasal 20 ayat 3 yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Amin. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nama minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Shalom, nama saya Elizabeth, saya dari SHM Gria Siong. Saya ingin menghafal ayat emas. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Shalom, salam sehat. Salam adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, perkenalkan kakak-kakak yang melayani kita pada hari ini yaitu Kak Prista, Kak Yaya, dan Kak Ibong. Dan untuk firman Tuhan dan doa syafaat nanti akan dilayani oleh Pendeta Daniel Christian. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, semua adik-adik kakak mohon berdiri, kita menyanyi lagu Besar Kasih Yesus. Adik-adik semangat ya menyanyinya di rumah. Seperti burung terbang riang dan bunga yang ekar eloknya, begitu juga kasih Tuhan menghiasi hidupku. Seperti hangatnya mentari dan indahnya pelangi, begitu juga kasih Tuhan mewarnai hidupku. Begitu besar kasih Yesus melengkapi hidupku. Begitu besar kasih Yesus melengkapi hidupku. Kita ulang lagi ya, sekali lagi. Seperti burung terbang riang dan bunga yang mekar eloknya, begitu juga kasih Tuhan menghiasi hidupku. Seperti hangatnya mentari dan indahnya pelangi, begitu juga kasih Tuhan mewarnai hidupku. Begitu besar kasih Yesus melengkapi hidupku. Begitu besar kasih Yesus melengkapi hidupku. Adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini.
kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami kami anak-anakmu datang untuk memuji dan memuliakan namamu. namamu. Kiranya pujian-pujian kami Tuhan sampai ke tahta-Mu yang maha kudus. Diberkati Tuhan sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Di dalam namamu, kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, siapa yang masih ingat ayat mas kita minggu kemarin? Kak Prista ingat? Ingat dong, Kak. Kak Ibong? Nah, gimana adik-adik semua di rumah? Nah, sekarang kakak di sini mau mendengarkan adik-adik di rumah untuk menghafalkannya. Mari kita dengarkan adik-adik di rumah menghafalkannya, Kak. Yuk. 1, 2, 3. Wah Kak, kayaknya banyak yang hafal Kak. Iya, anak-anak sekolah minggu SHM GKITAM yang layang hebat-hebat semua. Iya, nah bagaimana sekarang kita menghafalkannya sama-sama? Yuk. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Adik-adik harus rajin menghafal ayat emasnya ya, karena siapa yang rutin menghafal ayat emas, nanti secara bergantian akan ditayangkan di awal ibadah sekolah minggu setiap hari minggunya. Bukan begitu Kak Prista? Iya, seperti di hari-hari sebelumnya, setiap anak yang menghafal ayat emas selalu ditayangkan. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita akan angkat satu pujian, Segala yang Kupunya. Laguku, di setiap doaku, hanyalah padamu Tuhanku. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Segala yang kupunya di segenap hidupku, serahkan padamu, Engkaulah Yesusku. Di setiap laguku, di setiap doaku, hanyalah padamu Tuhanku. Mari kita dengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Christian. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, dengarkan baik-baik ya. Salam anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Senang Bapak Pendeta bisa berjumpa kembali dengan anak-anak sekolah hari Minggu pada hari ini, meskipun sekolah Minggu kita laksanakan secara online. Cerita Alkitab untuk kita pada hari ini dari Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan judul 2 Loh Batu yang Baru. Anak-anak semua, sebelum Bapak Pendeta bercerita dan anak-anak mendengarkan dengan baik, mari kita bersama-sama berdoa,
kita mohon Tuhan memimpin kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah sayang dengan semua anak-anak Tuhan yang baik. Sayang dengan kami semua. Pada saat ini, semua anak-anak ingin mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan, agar Bapak Pendeta dapat menyampaikan cerita dengan baik, dan anak-anak mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, serta nantinya memahami firman Tuhan dari cerita Alkitab yang disampaikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, sebelum Bapak Pendeta bercerita, terlebih dahulu Bapak Pendeta akan bertanya kepada anak-anak semua. Coba sebutkan nama nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk memahat 2 loh batu yang nantinya akan ditulis 10 perintah Tuhan. Siapakah nama nabi itu? Pintar. Nama nabi itu adalah Musa. Nabi Musa pada suatu hari mendengar suara Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan berfirman kepada Musa, ia mengatakan, Musa, pahatlah kembali 2 loh batu yang baru, yang nantinya akan ditulis kembali 10 perintah Tuhan. Dan bila sudah selesai, maka naiklah kembali ke atas sebuah gunung. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa nama gunung itu? Hebat. Gunung Sinai. Musa menuruti apa yang Tuhan firmankan. Ini adalah sebongkah batu. Jadi, seperti ini gambaran Musa ketika memahat sebongkah batu untuk kemudian menjadi 2 loh batu. Dan ketika telah jadi, maka hasilnya akan menjadi kepingan seperti ini. Itulah 2 loh batu yang baru yang dipahat oleh Musa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika hari sudah pagi, Musa naik ke atas Gunung Sinai. Ia berjalan dari kemahnya dan ia mulai menaiki Gunung Sinai itu. Sesampai di puncak Gunung Sinai, ia bertemu Tuhan, yang rupanya tidak dapat dilihat oleh Musa karena memiliki sinar yang sangat terang, luar biasa. Musa hanya bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan Musa menyembah Tuhan di atas gunung itu. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, nanti di depan seluruh orang Israel, aku akan mengadakan suatu hal yang dahsyat dan ajaib. Dan aku juga akan menghalau orang-orang yang memusuhi Israel. Orang Amori, orang Kanaan, orang Hewi, orang Het, orang Yebus, semua akan dihalau. Musa, aku juga berjanji bahwa aku akan menjaga dan memberkati seluruh orang-orang Israel. Berpeganglah selalu kepada perintah-perintahku yang telah kusampaikan pada hari ini. Itulah firman Tuhan kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai.
Anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Dari cerita firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ada 3 pesan yang disampaikan kepada anak-anak, kepada kita semua. Yang pertama, seperti Nabi Musa mentaati firman Tuhan, demikian juga anak-anak semua harus mentaati firman Tuhan. Yang kedua, seperti Tuhan berjanji kepada Musa dan kepada seluruh bangsa Israel untuk menjaga dan memberkati mereka, demikian juga Tuhan berjanji kepada kita semua, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada kakak-kakak pengajar sekolah hari Minggu, bahwa Ia pun akan menjaga dan memberkati kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, coba, siapa yang tahu hari ini sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diperingati sebagai hari apa? Ya, benar. Hari Reformasi dan Bapak-Bapak GKI. Apa arti reformasi? Secara sederhana, reformasi dapat berarti perubahan. Perubahan menjadi lebih baik. Anak-anak ingat, Nabi Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa perubahan yang baik bagi semua orang Israel. Demikian juga bapak-bapak kita. Bapak-bapak juga dipilih oleh Tuhan untuk membawa perubahan yang baik juga. Bagi anak-anak semua, bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat. Oleh karenanya, anak-anak semua harus meneladani bapak-bapak yang membawa perubahan yang baik bagi anak-anak semua. Seperti halnya Nabi Musa yang membawa perubahan yang baik bagi orang Israel. Nah, anak-anak semua yang Tuhan sayang, dari cerita Alkitab untuk kita pada hari ini ada pesan pembelajaran untuk anak-anak semua. Yang pertama, seperti Nabi Musa mau menuruti firman Tuhan, maka semua anak-anak juga harus mau menuruti firman Tuhan. Yang kedua, seperti Tuhan berjanji kepada Nabi Musa untuk menjaga dan memberkati seluruh orang-orang Israel. Demikian juga Tuhan berjanji untuk menjaga dan memberkati anak-anak semua, para orang tua, dan kita semua. Yang ketiga, hari ini dalam catatan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diperingati sebagai Hari Reformasi dan Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Secara sederhana, anak-anak semua, reformasi berarti perubahan. Perubahan dari suatu keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Jadi, bapak-bapak kita juga dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa perubahan yang baik bagi anak-anak dalam keluarga, bahkan di tengah-tengah pelayanan gereja, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya Nabi Musa yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk membawa perubahan yang baik bagi kehidupan orang-orang Israel pada masa itu. Nah, anak-anak, berteladanlah dengan bapak-bapak yang membawa kebaikan bagi anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, ayat emas kita untuk minggu depan terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka
dan contohlah iman mereka. Ya Bapak Pendeta, bisa tidak jelaskan apa maksud dari ayat emas tersebut supaya adik-adik di rumah dapat paham? Terima kasih Kak Yaya. Anak-anak semua, kitab Ibrani ditulis pada tahun 60-70 Masehi yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada pada waktu itu. Dan kitab Ibrani sebagai bagian dari ayat emas kita pada hari ini itu merupakan pengajaran kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu untuk mengingatkan mereka bahwa di tengah-tengah mereka pernah ada banyak para pemimpin-pemimpin rohani. Misalnya para nabi, para rasul yang ada pada zaman itu. Dan para nabi, para rasul, pemimpin-pemimpin rohani itu, mereka di dalam hidupnya telah mengabdikan diri untuk melayani jemaat. Dengan baik tentunya. Dan iman mereka memang sungguh-sungguh sangat bisa diteladani oleh umat pada zaman itu. Oleh orang-orang Kristen Yahudi pada zaman itu. Nah, oleh karena itu diingatkan oleh penulis kitab Ibrani kepada orang-orang Kristen Yahudi, supaya orang-orang Kristen Yahudi itu mencontoh iman para pemimpin-pemimpin rohani mereka itu, meneladani mereka. Demikian Kak Yaya. Ya, demikian itu penjelasan dari Bapak Pendeta. Mudahan ada di rumah semua mengerti kan? Sebelum kita berdoa sepakat, kita akan menyanyi lagu Yesus namamu yang termanis, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang termanis yang senantiasa mendengarkan doa kita. Anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, semua anak-anak sudah mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah cerita Alkitab yang sudah didengarkan menjadi pelajaran yang berharga bagi anak-anak semua, bagi kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa agar semua anak-anak yang Tuhan sayang tetap diberikan kesehatan, diberikan hikmat dan kepintaran, sehingga anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu sayang dengan Tuhan, sayang dengan semua orang, anak-anak yang pintar, anak-anak yang tetap semangat sekolah hari Minggu meskipun dari rumah saja. Anak-anaknya juga tetap semangat untuk belajar dan sekolah secara online. Diberkatilah Bapak Ibu guru yang mengajar, sehingga mereka pun menerima hikmat daripada Tuhan yang memampukan mereka untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang baik bagi anak-anak. Tolong mereka mempersiapkan diri
dan menyampaikan materi-materi pengajaran mereka. Terima kasih. Demikian juga kakak-kakak pengajar sekolah hari Minggu, KPA, SPA. Tuhan juga memberkati agar mereka pun tetap dengan gembira, dengan hati yang tulus, senantiasa menjalankan program-program yang telah disepakati bersama dengan baik untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi semua anak-anak sekolah hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua, agar semua orang tua, papa dan mama juga selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, pergumulan dunia, pandemi virus COVID-19 yang masih ada. Kami mohon yang terutama kami dikuatkan di dalam iman. Kami tetap diberikan ketenangan dan kesabaran. Sehingga dengan demikian kami tetap mengandalkan Tuhan untuk menolong kami. Dan juga mematuhi setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan kami percaya pada waktunya virus corona dapat dilenyapkan. Berkati para tenaga medis, berkati pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, inilah pengharapan kami semua pada saat ini. Dan semua yang telah mendukung terlaksananya sekolah minggu online. Pak Januardi sebagai bagian dari tim multimedia, demikian juga kakak-kakak pengajar, pemain musik, mereka sekalian pun menerima berkat-berkat terbaik daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan juga bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang adik-adik dimohon untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita ulang lagi, sekali lagi. Ayo adek, lebih semangat. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik di rumah tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas penyertaan-Mu kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami.
Kiranya Engkau selalu jaga, lindungi, dan pelihara kami untuk 1 minggu yang akan kami lewati. Sehingga minggu depan kami boleh beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE tahun 2020. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.